Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan ini, melukiskan gambaran orang berdosa sebagaimana umat Israel memberontak. Memberontak kepada Allah, lalu dipagut ular dan akhirnya mati. Dinamikanya begitu, memberontak, dipagut ular, mati. Tapi kalau zaman sekarang ini, ularnya yang dimakan oleh Romo Alvarez. Ya. Jadi orang tetap, umat tetap hidup karena ularnya dimakan Romo Paris. Jadi itulah gambaran orang berdosa. Jadi orang berdosa itu suka memberontak. Mengapa? Pemberontakan itu ungkapan apa? Sebenarnya orang yang memberontak itu kan menganggap dirinya itu melebihi atau setidak-tidaknya setara dengan yang diberontak itu, yang diprotes. Coba kalau tidak setara, lebih kecil, mana berani? Seperti kita minoritas ini, mana berani bersuara? Ya, karena sedikit kecil. Tapi kalau setara, busung dada. Nah, manusia yang memberontak itu karena merasa dirinya minimal setara, sama dengan Allah, atau lebih dari Allah. Nah, ini kan namanya kesombongan. Nah, itulah. Jadi orang yang memberontak itu karena sombong. Dosa kesombongan inilah yang mematikan. Kan tujuan setan ya ke situ, membawa orang kepada kesombongan. Kalau sudah sombong, mati, sudah selesai pekerjaan setan. Ada temannya lah. Tetapi dikatakan ini oleh Yesus dibalik ini. Siapa yang memandang ular tembaga itu akan hidup. Karena apa? Karena orang berdosa memandang ular tembaga berarti dia percaya. Karena ularnya sudah dimakan Romo Paris. Dia akan hidup. Jadi
Karena apa? Ularnya itu sudah dihancurkan oleh Yesus lewat kematiannya. Jadi yang memandang ular tembaga kalau ditinggikan itu sama dengan percaya pada Yesus yang ditinggikan di kayu salib. Karena apa? Justru dengan ditinggikan itulah sengat dosa yang adalah maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga manusia itu memandang ya bertobat, memalingkan diri, berbalik, berorientasi kepada Yesus lagi hidupnya, pada Allah, ya pasti akan disertai Allah dalam perjuangannya. Sehingga tidak takut menghadapi godaan, tidak takut menghadapi setan. Karena perjalanannya disertai oleh Tuhan seperti Tuhan Yesus juga. Ketika harus hidup menderita dan menuju kematiannya di kayu salib, ya Bapa menyertainya meskipun tidak menampakkan diri. Dia menandaskan sebelum itu terjadi di dalam Injil tadi, bahwa yang mengutus itu menyertainya, yang membuat berani, membuat punya tekad yang kuat untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak yang mengutus. Jadi kita di masa sekarang ini tidak perlu takut, karena ada Romo Paris siap untuk sikat itu ular. Artinya kita dalam peziaran di masa pandemi ini selalu disertai Tuhan. Tuhan selalu bersama, entah lewat siapa saja, entah lewat orang tua kita, pastor-pastor kita, suster-suster dan segala macam, mereka yang membina, mendampingi, menyertai kita, bisa macam-macam. Jadi kita tidak perlu takut. Bahkan yang gak kelihatan pun menyertai kita. Ya, leluhur kita dan segala macam itu. Kita kalau berdoa itu ingat bahwa kita menghadap Allah dalam tahta, dan dalam bertahta itu dikelilingi para kudus, para malaikatnya. Nah, termasuk juga para leluhur kita juga ada di situ kalau sudah mulia di surga, ya. Memandang kita, mengamati kita, melihat kita. Dan seperti para malaikat selalu memandang wajah Allah. Mengapa? Siap diperintah Allah kalau anak cucunya ada dalam bahaya. Lalu bisa turun. Entah malaikat yang diutuskan, entah leluhur kita yang diutuskan. Jadi bentuk penyertaannya itu jangan seperti lalu harus Tuhan Yesus, ya dia akan pernah ketemu kalau harus begitu. Kepanjangan tangan bisa malaikat, bisa orang-orang kudus, bisa leluhur suci kita dan lain sebagainya. Atau mungkin sesama kita, bahkan orang yang membenci kita suatu ketika bisa menjadi penolong kita. Karena Tuhan bisa menggunakan orang seperti siapa itu? Raja Persia itu. Membebaskan, memulangkan Israel dari pembuangan. Digunakan Allah, orang kafir bahkan yang berkuasa atas orang-orang Israel di pembuangan itu. Siapa? Sirus, Kores. Raja Sirus atau Kores dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan memulangkan Israel kembali ke Yerusalem, membangun kenisah Allah lagi terusnya. Oleh karena itu kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dan mohon supaya Roh Kudus selalu menyertai kita, mengajarkan dan memampukan kita untuk menjalani hidup sebagaimana yang dijalani Tuhan Yesus, yaitu dengan semangat kerendahan hati.